baru karena mesin kopi lama yang saya itu rusak. Ini beli yang baru dan pengen yang agak lebih profesional gitu lah, kayak di apa? Kayak di coffee shop kayak gitu. Nah sekarang ini paketnya baru datang dan kita mau ngeliat, mau unboxing isinya ada apa aja dan gimana cara pakainya. Ikutin video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, ini tuh adalah unboxing saya atas produk yang baru aja saya beli, namanya mesin kopi Oten. Itu yang otomatis, yang full screen, full touch screen kayak gitu ya. Ini untuk ngegantiin mesin kopi saya yang udah rusak, dan saya tuh pengen yang bentuknya agak profesional, dan pilihan saya tuh jatuhnya ke Oten Coffee ini karena memang saya udah pengen banget ya sama produk-produk Oten dari sebelumnya, tapi ternyata ya gitulah, cepet banget sold outnya karena memang mungkin produknya bagus banget gitu, orang-orang juga pada mau beli. Nah kebetulan nih ada yang harganya tuh lagi diskon gitu, jadi saya beli dan ini langsung saya review lagi gitu ya, si unboxing dan produknya. Packaging dari Oten Coffee ini bagus banget. Ini tuh kardusnya berlapis, bahkan dilapisin lagi sama bubble wrap yang dia tuh benar-benar keras, bukan bubble wrap yang murah yang bulat-bulat kecil gitu loh. Jadi dia tuh bener kayak mikirin biar si produknya tuh nyampe ke tangan kita dengan kondisi baik kayak gitu. Dan kalau buat saya sih ini mewah banget ya mesin kopinya, karena yang sebelumnya saya punya tuh ya lebih simpel daripada ini, cuma tekan-tekan gitu meskipun nggak touchscreen ya. Tapi yang udah langsung kapsul gitu. Nah ini tuh saya pengen nyobain yang memang bentuknya langsung dari bubuk kopi langsung kayak gitu ya, mesin-mesin yang ada di coffee shop lah istilahnya sih gitu. Kalau kalian juga mau beli mesin kopi yang sama dengan yang ini, linknya saya taruh di deskripsi ya, jadi kalian bisa klik langsung, itu langsung ke produknya. Semoga aja stoknya masih ada ya, karena memang biasanya tuh kalau misalnya saya nggak entar beli itu, biasanya produknya udah keburu sold out kayak gitu, karena saya udah beberapa kali gitu ya pingin mesin kopi, ternyata udah di like gitu kan sambil nunggu uangnya segala macam, dan ternyata dia keburu sold out kayak gitu. Terus saya pengen beli grinder kopi juga pun sama gitu, udah ada yang saya mau nih dari Oten Coffee, dan ternyata karena kelamaan check out jadi kemudian keburu sold out. Nah untuk produk yang ini cepet-cepet deh, kalau misalnya kamu udah ngeliat video ini langsung aja check out, gak usah mikir lama-lama. Ini tuh udah bagus banget, saya udah ngeliat reviewnya dari berbagai video gitu dan bilang ini tuh bagus banget, dan tinggal kalau misalnya kamu pengen lebih profesional ini tuh bisa dikalibrasi banget kayak gitu ya. Jadi ini tuh benar-benar alat yang bisa memenuhi keinginan kopi kita tuh kayak apa. Oke, ini tuh ada kayak buat saringan kopinya di sini. Ini ada sendok buat kopinya, sama ini tuh nanti buat ini kopinya di sini. Ini nggak ada, ini ada selip. Oke, jadi ini tuh adalah kayak scoop buat apa kita minum kopinya gitu ya. Saya udah ngeliat di YouTube reviewnya. Jadi ini tuh fungsinya dia buat nahan ini kalau misalnya kita jadi kayak mau ngebuang kopinya nih, gitu ya. Jadi biar ini yang nggak ikut jatuh. Terus ini tuh adalah ini ya, ini tuh bisa diputar-putar gini kan. Dan ngebukanya itu dia tuh kayak ada knopnya gitu, yang kita ini di sini harus sejajar. Jadi baru nanti dia bisa dibuka naik ke atas. Nah ini tuh bisa diganti sama yang ini. Jadi kita bisa pilih yang single atau yang double. Tapi ini harus ini nih, harus pas banget knopnya. Kecuali kalau nggak knopnya nggak ini, baru dia nggak akan nempel gitu, maksudnya susah masuknya juga. Oke, sampai di situ dulu bagian yang ininya. Nanti bisa digini, itu sama diketuk. Ini yang buat single, yang single tuh lebih kecil ukurannya. Kalau yang ini double ukurannya lebih besar. Jadi kita tinggal pilih menyesuaikan dengan selera kopi yang mau kita buat. Oke, ini mesinnya. Mesin kopi profesional. Insya Allah, ini bagus banget ya. Ini tuh semuanya layar sentuh gitu loh kalau saya baca di reviewnya ya. Jadi ini kita buka-buka dulu selotipnya. Nah, oke, secara saya jelasin aja dulu lah sedikit ya tentang part-partnya sesuai dengan yang saya tahu dari video gitu. Nanti sambil kita ngevideoin tentang kita bikin kopinya dari mesin ini ya. Jadi ini dari mesin ini tuh ini kayak tray bawahnya gitu, dia buat nandon air yang keluar dari sisaan kalau kita bikin kopi nanti ya. Kita bikin kopinya di sini nih. Nanti sininya dimasukin ke sini kayak gitu ya. Nah ini tuh buat steam susu di sini. Nah ini tombol buat steamnya. Ini off, yang ini onnya kayak gitu. Onnya gitulah. Nanti tombol-tombolan untuk powernya itu ada di sini, dan itu adalah layar sentuh. Dan ini adalah tempat airnya. Nah tempat airnya tuh bentuknya kayak gini. Jadi kita tinggal isi air. Ada batas maksimalnya, jadi harus benar-benar diperhatiin. Oke, kita buka dulu. Nah ini tuh ada sealnya gitu ya. Ini buat si ininya, bagian airnya. Nah gitu. Jadi udah deh, ini udah siap sih, tinggal cuci-cuci sebentar. Kita bersihin dulu karena ini kan dari pabrik ya, pasti ada debu-debu segala macam.
Jadi rencana saya mau dibersihin dulu, nanti baru kita bikin kopinya. Jadi ini mesinnya udah saya colokin, ini tinggal ditekan gini. Pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet, nggak usah tekan-tekan keras-keras, nanti dia nyala di sininya. Nah, sambil kita nunggu sampai si airnya mendidih. Kalau nggak salah sih, kalau misalnya di airnya udah mendidih gitu, dia udah siap. Ini tinggal ditekan aja. Ini untuk yang single, ini untuk yang double, ini untuk custom waktu yang kita mau untuk kita nge-brew si kopinya, dan ini tuh untuk milk steamernya. Oke, segitu aja sih sebenarnya, tombolnya tuh nggak aneh-aneh. Jadi ntar kita cobain satu persatu ya. Oke, teman-teman, ini tuh saya tadi barusan udah ngisi airnya, tapi nggak mau ngisi banyak-banyak banget ya. Mau ngisi segini aja, dan ini tuh ternyata ketika saya ngisi airnya tuh agak ribet ya. Kecuali kayak kita punya teko yang leher angsa gitu, dia bisa masuk. Kalau saya kan punya tekonya yang biasa ya, dan dia agak susah masuk. Itu aja sih ceritanya. Oke, ini saya mau masukin sini nih, si tongkat ininya gitu ya, buat ke dalam mesinnya, tapi agak ragu-ragu gitu karena tadi kayaknya keras banget. Tapi ini sih Bismillahirrahmanirrahim. Oke, agak keras aja sih. Akhirnya udah malah ketekan tadi gara-gara ini. Oke, ini jadi kita lagi ngekalibrasiin dulu karena ini kan mesin baru ya. Jadi dia itu belum masuk airnya gitu loh. Jadi regulasi airnya belum bener kayak gitu. Jadi kita sekarang lagi nunggu dulu sampai dia keluar airnya. Dan ini belum keluar nih airnya nih. Saya kasih lihat video dari belakangnya. Oke, ini saya udah masukin kopinya di sini yang double. Ini udah ada gelasnya juga di bawahnya. Jadi kita mau tekan si bagian yang double ini dan kita lihat gimana dia keluar kopinya, oke? Nah, dia berhenti dulu kan, kayak ngebasahin kopinya dulu. Nah, keluar lagi tuh airnya. Nah, dia jadi udah berhenti tuh. Sekarang tuh kita tinggal nunggu dulu sampai si drop terakhirnya turun ya. Kita lihat sih kopinya kayak gini. Kopinya bagus tuh. Bentar, cium dulu. Wanginya ini banget, kerasa banget. Kalau biasanya kopi ini tuh kayaknya nggak sewangi itu deh ya. Ini kita mau nyobain dulu kopi hasil brewing pertamanya ini. Suami saya mau cobain. Rasanya gimana? Agak lebih pahit ya rasanya. Ya enggak? Enggak. Jadi oke, biasanya sih mau dicobain air lagi nggak? Mau lah, ya kan? Kalau saya sih biasanya nggak kental ini sih, karena saya kan biasanya kopinya kopi ini ya, kopi biasa tuh, kopi apa ya namanya? Saya itu biasanya kopi tubruk aja gitu. Jadi kalau misalnya air sedikit itu kan saya mau ditambahin apa ya? Kalau air panas tuh kan rasanya sayang ya. Sekali aja kopi yang tadi tuh saya seduh gitu. Saya cinta kopi tapi sesuai budget lah. Oke, segitu aja review produk dan unboxing yang dari mesin kopi yang baru aja saya beli. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa taruh di kolom komentar. Kalau bisa jawab saya akan jawab. Tapi maksudnya referensi saya ini kan sebagai penikmat kopi aja ya. Saya tuh bukan expert atau orang yang ngerti banget kopi itu mesti kayak gimana rasanya dan sebagainya, dan cara pakainya gitu. Saya juga baru aja itu kemarin kayak ngeliat-liat YouTube orang kayak gitu kan. Terus kemudian ya saya kan belajarnya ada yang ngeliat aja gitu ya. Jadi saya mikir ya itulah caranya untuk pakai. Kalau misalnya ada kesalahan dari saya pakai produknya ya mohon dimaafkan kayak gitu ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.